Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai, boleh nggak sih aku pantun dulu? Boleh banget. Oke. Anak ayam salah arah, Cakep. ibunya marah-marah. Cakep. Biar puasa dapat berkah, ibadah harus diasah. Emang cakep Salma. Aku juga punya dong. Apa nih? Kayak gimana? Rambut dicukur persiapan nikah. Cakep. Dengan rasa penuh syukur, kita sambut bulan yang penuh berkah. Cakep. Keren gak? Keren gak? Keren. Keren dong Bapak ya. Rizky emang selalu keren emang. Wow banget pokoknya dah. Oke, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan. Ya. Selamat datang di acara Bincang Ramadan. Ngobrol Ngobrol seru, berbagi inspirasi di Bincang Ramadan Ramadan. yang tayang di YouTube SMK Gama Caraka Official. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya pemirsa. Pastinya dong harus buat kalian yang baru aja nonton Bincang Ramadan di tahun 2024 ini memang program ini program baru Sa. Betul, Jadi masih sebelumnya- hangat-hangatnya ya. Betul banget. Jadi sebelumnya kan kita ada syiar Gama Ramadan ya. Betul. Nah tahun ini kita buat langsung 3 program sekaligus. Wah, Ada apa keren aja? banget. Ada Syiar Gama Ramadan, Ya, ada Bincang Ramadan. betul. Ada kita ya, Bincang Ya, Ramadan betul. kita ya. Kita, guys. Terus ada Satu lagi? Tanya Ustadz Tanya ya? Ustadz yuk. Betul. Nah, jadi nanti ustadz-ustadz yang ada di lingkungan sekolah agama terutama nanti juga ada tamu-tamu dari SMP atau SMK dari luar ya. Betul. Itu nanti hadir di Tanya Ustadz yuk. Ya, Jangan ya, lupa Pak. nonton ya guys. Betul. Subscribe dulu. Iya nggak sih? Betul. Betul banget ya. Nah, Sal, ini kan hari kedua ya Ramadan ya. Gimana nih, Salma? Rasa-rasanya puasa di hari kedua itu gimana? Yang pastinya senang banget sih. Apalagi kan sebagai umat muslim, pasti kan sangat menantikan yang namanya bulan suci Ramadan ini. Betul banget. Jadi dosa yang ada di 11 bulan terakhir mudah-mudahan terhapus ya. Amin. Gak ada yang jamin kita nggak punya dosa ya di Mm-mm. 11 bulan yang lalu. Nah kalau Bapak sendiri gimana? Sama dong, sebagai umat muslim, bulan Ramadan ini adalah bulan yang kita nanti-nantikan banget. Semoga aja kita menjalani bulan suci Ramadan ini penuh dengan semangat, kemudian penuh dengan keberkahan dan Betul. kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Nah, Sal, ngomong-ngomong nih ya, yang paling kamu nanti-nantikan di bulan Ramadan tuh apa sih? Kegiatannya atau apa gitu? Yang pasti kayaknya bukber deh. Acara-acara bukber sama teman-teman, sama alumni-alumni SD SMP gitu. Nah, bener banget tuh. Dari jadwal puasa pertama, Iya. itu dengan TK. Waduh, Alumni TK ya. Puasa kedua sampai puasa ke-30 ya, Sal? Katanya. enggak sih. Oh, enggak. Enggak nyampe selama itu juga kayaknya. Waduh. Biasanya di pertengahan aja sih ya. Iya, di biasanya. Karena pertengahan. udah full juga tuh biasanya tuh tempat-tempat makan buat bukber. Iya benar. Terus juga sih untuk keseruan lainnya pas lagi di bulan suci Ramadan yang dinanti-nantikan banget tuh yang pertama ada Lebaran. Terus juga yang pastinya ada program Bincang Ramadan ini. Nah, program Bincang Ramadan harus selalu ditonton walaupun bukber dimanapun harus ya. Jangan lupa subscribe juga. Nah, hari ini kita akan menemani kalian selama 30 menit ke depan dengan seorang bintang tamu yang sangat istimewa dalam program Bincang Ramadan. Nah, bukan cuma bintang tamunya aja yang istimewa, tapi tema-tema yang kita buat juga sangat-sangat menarik dan incredible. Wow. Udah kayak ini ya, acara sebelah ya. Tema kali ini apa sih, Kak? Nah, tema kali ini adalah puasa berkualitas. Wah, mantep banget tuh temanya. Pastinya dong. Nah, narasumber kita kali ini adalah seseorang yang memiliki kemampuan, pengalaman, dan wawasan yang sangat berharga dalam menjalani ibadah di bulan suci ini. Siapa tuh? Dengan senang hati kita sambut Bu Haja Isnawati, MPD. Kepada Ibu Haja. Ya, Bu Haja, terima kasih sudah hadir ya di acara Bincang Ramadan tahun ini. Dan buat yang mungkin pemirsa Gama Caraka Official sudah pastinya nggak asing dengan Ibu Haja Isnawati ini. Karena di Syiar Gama Ramadan tahun lalu juga ngisi ya Bu Haja ya. Gimana kabarnya nih Bu Haja? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah ya.
Katanya ada pantun ya? Oh iya, Oh, iya. tadi dilihat di awal udah luar biasa pantunnya. Saya juga nggak mau Boleh, kebagian boleh. tanah juga dong. Saya udah siapin cakepnya nih. Terima kasih. Belum pantun udah cakep ya. Iya. Iya dong, Bu. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bertamasya ke kota London. Cakep. Pulangnya tidak lupa membeli tas. Cakep. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Mari tingkatkan iman dan takwa. Semoga puasa kita puasa yang berkualitas. Luar biasa. Wah, Masya Kasih tepuk Allah. tangan dulu buat Haja Isnawati MPD. Nah, Bu Haja, Apa jadi grogi nih, Pak Rizky? iya nih, kayaknya Soalnya dirampingin dua iya, bidadari. dua bidadari tinggal terbang aja ya. Umi, aku pengen nanya deh, kesibukan Umi selama bulan suci Ramadan itu ngapain aja sih? Alhamdulillah, meskipun di bulan suci Ramadan belajar dan mengajar. Karena perintah dari baginda Rasulullah SAW, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Tuntutan ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya ketika kita Allah memberikan kesehatan, jadi tetap belajar semangat untuk mengajar. Betul banget, apalagi bagi seorang guru kayak saya ya Umi ya, dengan generasi-generasi yang selalu berganti. Kalau kita nggak belajar kayaknya bakalan ketinggalan banget gitu. Wah, berarti walaupun sibuk nih Umi, walaupun puasa, berarti tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat menginspirasi, bermanfaat juga. Dan bisa menginspirasi buat semuanya. Amin. Kalau aku kan di SMK ya soalnya. Kalau Umi ngajarnya di Alhamdulillah saya mengajar juga dari tingkat dasar sekali pendidikan anak usia dini, sudah mengajar sudah sejak tahun 2006 hingga sekarang. Wah, luar biasa dari 2006 Sa. Aku 2015 ngajar. 2006, aku baru lahir loh. Baru lahir ya. Saya Saya dari sana masih sini. SMK, masih sekolah juga. Oke. Oke, Ustazah, aku pengen nanya deh. Kalau misalkan lagi puasa nih, tapi kebanyakan ngeluh, itu tuh puasanya bakal berkah nggak sih? Ya, terkait dengan itu mengeluh ya. Apapun itu kalau tidak diniatkan karena Allah, ya pasti ada rasa mengeluh. Tapi ketika firman Allah dalam surat Al-Baqarah 183, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ada kata-kata tatakun, itu orang-orang yang bertakwa. Hendaknya ketika Allah memerintahkan dengan ikhlas dan penuh keredoan, kita melakukan tanpa ada rasa mengeluh, insya Allah Allah senantiasa bersama kita. Jadi balik lagi dari hatinya ya, Ustazah ya. Gitu Sal, jadi hatinya dulu nih Iya. dikuatkan, dimantapkan gitu ya. Jadi supaya apa yang kita lakukan juga jadi lancar gitu. Oke, suara apa tuh? Assalamualaikum, Cak Ode datang. Waalaikumsalam, Cak Ode. Sama centilnya. Umi, aku fans banget sama Umi. Umi ada kan di YouTube Gama Carakan yang sering viral itu. Cak Ode emang kenal? Kenal. Dari mana kenalnya Selfie Cak Ode? dulu. Tapi dulu, tapi dulu. Ampun. Nih, Bagus banget. tuan rumahnya Pastinya. nggak diajak selfie dulu, Cak Ode. Gak perlu deh. Ngapain kesini? Tumben. Nganter paket. Mana paketnya? Paketnya. Mana? Tuh paketnya tuh Pak tuh. Oh iya, adakah? Oh iya. Balik lagi di Bincang Ramadan. Ngobrol seru dan berbagi inspirasi di Bincang Ramadan. Nah, dari segmen sebelumnya kita udah spill tipis-tipis nih mengenai puasa yang berkualitas. Tapi iman kita nggak bisa yang namanya dikasih tipis-tipis. Bener, nggak boleh dong. Harus yang tebal-tebal. Takutnya nanti kalau tipis-tipis masuk kuping gini, iri keluar malah naik angkot lagi belanja. Oke, Ustazah, aku mau tanya nih, definisi puasa yang berkualitas menurut Ustazah tuh apa? Jadi kalau definisi menurut saya pribadi ya, usaha dan upaya betul-betul harus powerful, di mana kita tidak hanya dapat menahan
hawa nafsu untuk tidak makan dan minum. Tetapi yang lebih Allah kehendaki itu menahan hawa nafsu daripada penglihatan, pendengaran, tingkah laku, ucapan yang tidak baik. Sehingga finalnya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa di sisi Allah dengan senantiasa menjaga diri daripada perbuatan yang tidak baik. Nah, Seperti itu. Umi, kalau misalkan kita sebagai orang awam ya Umi ya, kita biasanya memang hanya dapat lapar dan haus aja gitu ya. Nah, menginginkan puasa yang berkualitas nih Umi, ada nggak sih Umi strategi-strategi yang mungkin kita bisa lakukan walaupun dengan ya semangat dan susah payah gitu Umi? Ya, Allah sendiri menyatakan Somuli wa ana adzbi. Jadi kata Allah, puasa itu untuk aku. Kata Allah untuk aku. Maka sepenuhnya ketika perintah untuk berpuasa, kita pasrahkan sebagai hamba untuk beribadah, tentunya di bulan suci Ramadan berpuasa dengan keikhlasan. Kemudian nanti Allah juga pula yang akan membalasnya. Adapun tadi Pak Rizky bilang apa sih kiat-kiat strategi gitu. Betul. Iya, kita untuk berperang aja perlu strategi dalam belajar, apalagi ini strategi dalam berpuasa, supaya pahala yang Allah berikan itu memang benar-benar kita maksimalkan dalam berpuasa. Pertama adalah niat berpuasa ini semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena paksaan guru atau orang tua di rumah, di keluarga semuanya berpuasa, kemudian mau tidak mau kita harus berpuasa, bukan karena faktor orang tua kemudian kita mau berpuasa, tapi memang dari ruh dalam diri kita ini bahwa berpuasa ini memang perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat yang pertama adalah kita pasrahkan untuk beribadah kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah upaya dan usaha untuk meninggalkan segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Tidak hanya membatalkan puasa saja, tetapi juga hal-hal yang dapat menghilangkan daripada pahala puasa. Seperti itu. Jadi memang pertama itu dari hati ikhlas dulu, niatinnya lurus dulu. Setelah itu memang harus ada beberapa yang harus dijaga selain hawa nafsu ya pemirsa. Jadi menjaga mata juga, kemudian menjaga ya yang terpenting menjaga semuanya lah di Ramadan ini ya, supaya Ramadan kita juga menjadi Ramadan yang memiliki kualitas yang luar biasa. Kan kita ingin setiap tahun itu ada perbaikan ya. Nah, wah luar biasa dan sangat-sangat menginspirasi nih. Sekali lagi dicatat pemirsa, karena supaya puasa kita menjadi berkualitas tentunya. Bener banget tuh Pak. Nah, ada satu lagi pertanyaan nih Ustazah. Kira-kira ada nggak sih hadis atau dalil untuk memperkuat kita berpuasa biar kita tuh ikhlas menjalankannya tanpa paksaan gitu? Ya, jadi kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi barang siapa yang berpuasa ikhlas hanya karena Allah, mengharapkan ridha dari Allah, maka akan Allah ampuni segala dosa-dosa. Jadi kuncinya lagi-lagi hati yang ikhlas ya Ustazah ya. Nah Ustazah, kita akan dengarkan performance dari siswi SMK Industri Kreatif Gama Caraka. Jadi kalau Ustazah mau tahu siapa performance-nya, ada di sebelah kanan Ustazah. Jadi Salma akan menyanyikan lagu apa Sal? Apa ya? Rahasia ya. Rahasia. Jadi Salma ini the best singer in SMK Industri Kreatif Gama Caraka. Amin. Udah berapa hadiah yang dibawa juara? Banyak lah ya. Gak bisa dihitung pakai jari ya. Jadi Salma akan menyanyikan lagu religi tentunya. Silahkan Salma. Wajah
Bincang Ramadan, ngobrol seru dan berbagi inspirasi di Bincang Ramadan. Nah, gimana nih Ustazah tadi suaranya? Sal. Masya Allah, luar Masya biasa. Allah, ya. Dakwahnya dengan suaranya yang luar biasa. Terima kasih. Sabiannya gak macara. Selalu. Oke. Nah, Ustazah, saya penasaran nih. Apa aja sih sebenarnya kegiatan atau sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah maupun sahabat di saat bulan Ramadan ini supaya menjadikan puasa atau ibadahnya tuh keren, berkualitas gitu. Yang pasti yang bisa kita tiru. Itu biasanya kan kalau ibadah-ibadahnya Rasulullah kan makomnya katanya udah tinggi banget tuh nih. Ustazah ngomong lagi. Apa nih sunnah-sunnah yang dilakukan yang bisa kita paling tidak tiru di rumah gitu ya, buat pemirsa juga, buat kita semua. Ya, jadi puasa ini memang ibadah yang sangat luar biasa. Ketika kita bersolat berjamaah, Allah sudah memberikan pahalanya 27 derajat. Kemudian ketika orang beribadah haji, Allah akan memberikan pahala surga bagi haji yang mabrur. Tapi kalau Ramadan ini pahalanya unlimited value. Jadi memang luar biasa pahalanya. Ketika nanti disampaikan tadi apa sih yang dilakukan oleh Rasulullah, makanya ketika Ramadan datang itu kita perbanyak untuk membaca tilawatul Quran. Karena wajabu sahrul istighfar, wasabanu sahrul salati ala nabil mukhtar, Ramadanu syahrul Quran. Jadi ketika datangnya Ramadan itu perbanyak membaca Al-Quran. Kemudian jangan lupa sholat taraweh. Meskipun itu sunnah, namun sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Selain tilawah Quran, sholat taraweh, jangan lupa bersedekah. Dan juga satu lagi nih, jangan lupa tetap belajar. Iya. Nah, kita suka lihat nih Ustazah fenomena di kalangan kita ya, termasuk di saya sendiri sih sebenarnya ngalamin. Jadi kita ini semangat banget untuk terutama taraweh itu Ustazah. Jadi di minggu pertama gitu ya, 1 minggu pertama gitu Ustazah, itu kayaknya masih menggebu-gebu, kayaknya pengennya masjid gitu. Tapi begitu udah 1 minggu berikutnya, nah ini kita tuh kayaknya gimana gitu ya, kayak ada kendor. Nah ini kiatnya apa sih gitu? Penyemangatnya. Iya, penyemangatnya. Ya itu salah satu circle ya, persahabatan. Sahabat yang senantiasa mengajak dalam kebaikan, mengajak untuk beribadah, mengajak untuk supaya lebih meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Senantiasa melihat hal yang positif sehingga seluruh anggota tubuh kita juga otomatis membawa hal-hal yang positif. Oh iya, Ustazah, kan aku kan termasuknya nih zamannya Gen Z ya. Nah, biasanya tuh kebanyakan dari zamannya Gen Z tuh anak-anaknya tuh pada sibuknya tuh main HP. Iya, jadi nggak produktif gitu. Apa-apa games, apa-apa rebahan. Nah, menurut Umi tuh pandangan Umi mengenai Gen Z ini tuh apa sih? Nabi itu sudah menyatakan ya, kam mansoimin. Jadi berapa banyak sih orang yang dia berpuasa, berapa banyak laisa lahu min siyamihi ilaju wal antos. Jadi berapa banyak orang yang berpuasa namun hanya mendapatkan hanya haus dan lapar saja. Nah, terkait dengan anak-anak kaum Z sekarang ya, ada yang mungkin ketika di luar Ramadan senangnya healing, ke kafe, namun ketika datangnya Ramadan perilaku-perilaku hal tadi nggak bisa dilakukan. Lalu kemudian apa sih alternatif lain, aktivitas lain yang ketika Ramadan itu hadir dalam aktivitas sehari-harinya? Itu tadi saling menguatkan satu sama lain, mencari inspirasi kegiatan positif mengisi Ramadan, misalkan mengumpulkan dana untuk buka puasa bersama, memberikan iftar buat orang-orang yang kaum duafa, mengadakan kegiatan-kegiatan yang positif, misalkan yang belum bisa baca Quran, bikin pendidikan atau pelatihan untuk membaca Quran, baca tulis Quran. Mungkin selama ini bisa baca Quran tapi menulisnya belum. Kemudian belajar untuk public speaking, bagaimana bicara di depan halayak. Kemudian belajar jadi imam, minimal
imam di rumahnya dengan keluarganya, nanti kan bertahap bisa imam di masjid atau di sekolah. Berarti pertemanan juga ngaruh ya Ustazah ya? Iya, circle ya. Circle-nya Nah buat Gen Z itu kan circle-nya tanpa batas nih, Unlimited Ustazah. banget ya. Unlimited karena mana aja bebas ya. iya, kalau dulu mungkin ya saya sendiri ya hanya di sekitaran rumah gitu. Kalau sekarang kan dengan adanya gadget bisa aja yang di Kanada mungkin gitu ya. Iya, bisa. Nah ini mungkin bisa mengajak ya dari pribadinya sendiri untuk ya udah kita dengan kawan-kawan kita yang unlimited tadi buat satu kegiatan yang mungkin bisa bermanfaat untuk orang banyak gitu kali ya. Jadi nggak hanya misalnya tadi ya Gen Z kan biasanya main game dari habis sahur sampai mungkin habis maghrib sampai maghrib gitu ya. Jadi kerjaannya cuma main game aja. Nah mungkin nanti circle gamenya itu bisa diajak untuk buat kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu kan. Gamenya yang produktif, yang menginspirasi bagaimana sih kiat-kiat dalam bulan suci Ramadan, Betul. misalnya kayak gitu. Tetap main HP tapi tetap gamenya itu game yang manfaat. Ketika orang membaca ada makalah, ada hadis, ada ayat suci Al-Quran kayak gitu. Betul. Jadi jangan hanya game-game yang perang-perang gitu ya. Iya, jadi mubazir nanti nggak berkualitas puasanya, sayang-sayang. Jadi Betul. iya. Digunakan untuk meningkatkan kualitas Nah, puasanya gitu iya, ya sih. dengan menambah kegiatan yang baik, kemudian belajar membaca Al-Quran gitu ya. Sekarang kan udah banyak ya Ustazah ya komunitas-komunitas online ya. Ada one day one juice itu kan ada ya. Jadi One day one hadis. one day one hadis. Jadi jangan hanya ikut di grup-grup yang ya udah buat game aja gitu. Jadi Tidak hanya silaturahmi aja, Betul. tapi juga ada hal positif lainnya yang Betul. bisa bermanfaat. intinya menjadikan puasa kita tetap berkualitas dengan kegiatan-kegiatan tadi, dan mudah-mudahan kita juga bisa mencontoh tadi yang Ustazah sampaikan ya, sunnah-sunnah yang dilakukan sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Ustazah, aku mau nanya terakhir. Tolong dong Umi, Ustazah kasih statement terakhir supaya kita tuh puasanya tuh nggak bolong-bolong gitu. Kayak donat ya. Iya, donat ya bolong-bolong. Jadi pinggirannya aja gitu ya, tengahnya bolong. Ya baik. Jadi di awal kita sudah semangat, kemudian ketika pertengahan sudah mulai kendor lagi. Nah, apa yang bisa menyemangati kita untuk terus full dan powerful hingga akhir daripada penghujung Ramadan? Ya seperti tadi, melaksanakan sunnah-sunnah baginda kita Nabi Muhammad SAW dengan terus sehari, meskipun tidak satu juz minimal 1 lembar, terus istiqomah. Nanti asar daripada ada bekas daripada kita puasa dengan membaca tilawatul Quran. Pasca kita Ramadan itu kegiatan yang tadi sudah dilakukan Jadi terus terbiasa gitu ya. berangsur-angsur dilakukan seperti itu. Kemudian belajar beriktikaf, cinta kepada masjid, cinta bersedekah. Nanti ketika apa yang sudah dilakukan seperti baca Quran, nanti perilaku juga akan berubah. Yang biasa main game jadi ini sia-sia gitu, daripada sia-sia mubazir, mendingan melakukan baca Quran, mentadaburi alam, mengkaji ilmu-ilmu agama yang memang sebatas kemampuan masih belum banyak yang perlu digali. Nah, ketika Ramadan optimalkan dan maksimalkan untuk beribadah. Betul banget. Buat pemirsa Gama Caraka atau pemirsa Bincang Ramadan, yang pastinya tadi sudah disampaikan kiat-kiat menjadikan puasa kita berkualitas. Nah, nanti dilakukan ya Ustazah ya, jangan hanya dicatat aja. Jadi bulan Ramadan ini kan adalah bulan pembiasaan juga ya Ustazah. Habit Jadi ya. betul. Jadi mudah-mudahan dengan kita coba berlatih gitu ya, kemudian kita melakukan menerapkan sedikit demi sedikit, setelah keluar dari Ramadan, ya udah keluar dari Ramadan ini baru hari kedua nih padahal, menjadi kebiasaan yang rutin nanti mudah-mudahan. Gimana sama? Bisa ya menjadikan Insyaallah. puasa kita berkualitas ya pemirsa, dan kita semua juga belajar dari Ustazah kiat-kiat untuk menjadikan puasa kita berkualitas. Nah, pemirsa Bincang Ramadan, itu saja pertemuan kita kali ini. Kita ucapkan terima kasih Ustazah sudah hadir dan sudah berbagi ilmu
Katanya ada pantun lagi Ustazah. Kayak Ustazah banyak pantun nih ya. Silakan Ustazah, monggo. Iya baik. Masih ke London ya? Iya boleh. Jalan-jalan ke kota London. Wow, jauh banget ya. Pulangnya jangan lupa ke kota Mekah. Oh, kira jalan Iya. jalan kaki. Iya. Alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan. Semoga hidup kita semakin berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa, itu saja perjumpaan kita pada episode kedua, yaitu Bincang Ramadan. Saya Rizky Fajri. Jangan lupa untuk selalu pantengin Bincang Ramadan di YouTube SMK Industri Kreatif Gama Caraka Official. Kapan Salma tayangnya? Menjelang berbuka. Ya, saya Rizky Fajri dan Saya Salma Iskandar. pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bincang Ramadan, Ngobrol seru berbagi inspirasi inspirasi di Bincang Ramadan. Ramadan.